Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anna Maria Lumban Batu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis film dokumenter Pesta Babi dan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice dengan menggunakan perspektif sejarah sosial. Nah, pembahasan ini menarik karena meskipun kedua sumber tersebut berasal dari waktu dan tempat yang berbeda, namun keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana masyarakat biasa menghadapi dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Nah, sebelum kita masuk ke analisis ini, saya akan menjelaskan secara singkat isi dari kedua sumber tersebut. Nah, film dokumenter yang berjudul Pesta Babi ini mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua yang hidup bergantung pada tanah, hutan, dan lingkungan di sekitar mereka. Nah, dalam film ini diperlihatkan bagaimana proyek pembangunan dan ekspansi perkebunan dalam skala besar memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat adat. Nah, hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka mulai berkurang, ruang hidup mereka semakin sempit, dan muncul berbagai kekhawatiran mengenai masa depan dan generasi berikutnya. Nah, sementara itu, dalam artikel The Problem of Rice, karya Benedict Anderson ini membahas kondisi masyarakat Jawa pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1945. Nah, artikel ini merupakan terjemahan dari catatan rapat Dewan Penasihat atau Sanyo Keiji yang membahas persoalan produksi dan distribusi beras di Jawa. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa pemerintah Jepang itu menerapkan kebijakan penyerahan wajib padi kepada negara untuk memenuhi kebutuhan perang. Akibatnya apa? Akibatnya banyak petani yang mengalami kesulitan karena hasil panen mereka itu harus diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang rendah. Nah, jika dilihat sekilas ya, kedua sumber ini memang berbeda. Yang satu membahas petani Jawa pada masa pendudukan Jepang, sedangkan yang satunya membahas masyarakat adat Papua pada masa sekarang. Namun, jika dianalisis menggunakan perspektif sejarah sosial, terdapat banyak kesamaan yang menarik untuk kita bahas. Nah, sejarah sosial itu apa? Nah, sejarah sosial itu merupakan pendekatan sejarah yang berfokus pada kehidupan masyarakat biasa. Jika sejarah politik sering membahas tokoh-tokoh besar, pergantian pemerintah, atau kebijakan negara, maka sejarah sosial ini lebih memperhatikan bagaimana masyarakat mengalami dan merasakan dampak dari berbagai peristiwa sejarah. Nah, dengan kata lain, sejarah sosial ini berusaha melihat sejarah dari bawah atau history from below, di mana fokusnya itu adalah rakyat, petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok yang sering kali tidak menjadi tokoh utama dalam penulisan sejarah. Nah, jika menggunakan perspektif ini, maka baik film Pesta Babi maupun artikel The Problem of Rice sebenarnya sama-sama menceritakan pengalaman masyarakat yang berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Nah, kita masuk ke bagian analisisnya. Nah, analisis pertama adalah yaitu mengenai masyarakat sebagai pihak yang menanggung dampak kebijakan itu. Nah, dalam artikel The Problem of Rice ini dijelaskan bahwa petani Jawa diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah Jepang. Bahkan dalam beberapa daerah, jumlah padi yang harus diserahkan sangat besar, sehingga masyarakat mengalami kekurangan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, selain itu, proses distribusi beras juga tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi korupsi, penimbunan, pencurian, dan penyimpangan lainnya. Akibatnya apa? Banyak masyarakat mengalami kelaparan, gizi buruk, serta meningkatnya angka kematian. Nah, keadaan yang serupa dapat ditemukan dalam film Pesta Babi ini, di mana masyarakat adat Papua itu menghadapi perubahan besar akibat masuknya proyek-proyek pembangunan dan perkebunan yang berskala luas.
Nah, meskipun tujuan pembangunan sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, namun masyarakat adat Papua justru menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya itu. Nah, mereka kehilangan sebagian wilayah adat, sumber pangan dan pangan tradisional semakin berkurang, dan hubungan mereka dengan alam mulai terganggu. Nah, dari sini kita dapat melihat uh, bahwa baik pada masa Jepang maupun pada masa sekarang itu, masyarakat lokal seringkali menjadi kelompok yang harus menanggung konsekuensi terbesar dari kebijakan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kekuasaan itu. Nah, mungkin untuk analisis pertama cukup, kita masuk ke bagian analisis yang kedua. Di mana analisis kedua itu adalah mengenai penguasaan sumber daya alam. Di mana dalam artikel Benedict Anderson ini dikatakan bahwa beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi pemerintahan Jepang. Karena kebutuhan perang itu, salah satunya itu adalah kebutuhan perang yang tinggi. Negara berusaha mengontrol produksi dan distribusi beras secara ketat. Akibatnya petani kehilangan kebebasan untuk menentukan hasil panen mereka sendiri. Sementara dalam film dokumenter atau film Pesta Babi ini, sumber daya yang diperebutkan bukan hanya beras, tetapi juga tanah dan hutan. Bagi masyarakat adat Papua itu, tanah bukan sekedar aset ekonomi, tapi tanah merupakan bagian dari identitas, budaya, dan kehidupan sosial mereka. Ketika tanah adat ini beralih fungsi menjadi kawasan industri atau perkebunan, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga kehilangan bagian dari identitas mereka tersebut. Nah, dari perspektif sejarah sosial, mungkin hal ini menunjukkan adanya pola yang berulang dalam sejarah Indonesia, di mana yaitu adanya perebutan dan penguasaan sumber daya alam yang seringkali menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang dirugikan. Selanjutnya adalah analisis yang ketiga. Di mana analisis ketiga ini adalah mengenai ketimpangan kekuasaan. Dalam The Problem of Rice itu, dalam artikel tersebut, terlihat bahwa petani memiliki posisi yang sangat lemah. Mereka tidak memiliki ruang untuk menentukan kebijakan. Mereka hanya menerima keputusan yang dibuat oleh pemerintah, penduduk Jepang, dan aparat-aparat di bawahnya. Bahkan dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa banyak petani yang menganggap kebijakan penyerahan padi tersebut sebagai beban yang sangat berat. Nah, situasi yang hampir sama juga terlihat dalam film Pesta Babi. Ketika masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan besar maupun kebijakan pembangunan, posisi mereka seringkali tidak seimbang. Mereka memiliki keterbatasan dalam akses terhadap informasi, kekuatan politik, maupun sumber daya ekonomi, kekuatan sumber daya ekonomi, yang akibatnya suara masyarakat adat seringkali kurang didengar dibandingkan kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Nah, dalam sejarah sosial, mungkin kondisi seperti ini disebut sebagai ketimpangan relasi kekuasaan, yaitu ketika satu kelompok memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dalam menentukan arah perubahan dibanding kelompok yang lainnya. Nah, kita masuk ke bagian yang keempat, analisis keempat, yaitu mengenai bentuk perlawanan masyarakat. Nah, meskipun sering digambarkan sebagai kelompok yang lemah, masyarakat ini sebenarnya tidak selalu pasif. Dalam artikel The Problem of Rice ini dijelaskan adanya berbagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penyerahan padi. Beberapa petani itu menyembunyikan hasil panen mereka, menjual padi melalui pasar gelap, atau melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kebutuhan hidup keluarga mereka. Nah, begitu pula dalam film Pesta Babi. Dikatakan bahwa masyarakat adat itu tidak hanya diam ketika menghadapi berbagai ancaman terhadap tanah dan lingkungan mereka, tapi mereka juga melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan
hak-hak adat mereka serta menjaga keberlanjutan wilayah yang mereka anggap sebagai warisan leluhur mereka. Nah, perlawanan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan dan memperjuangkan kepentingan mereka meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan itu. Nah, dari sudut pandang sejarah sosial, kita dapat melihat bahwa tindakan-tindakan yang seperti ini, tindakan-tindakan yang tersebut merupakan bentuk agensi atau kemampuan masyarakat untuk bertindak dan memengaruhi jalan sejarah. Nah, berdasarkan analisis tersebut, saya melihat bahwa film Pesta Babi dan artikel The Problem of Rice ini memperlihatkan adanya kesinambungan persoalan sosial dalam sejarah Indonesia, di mana keduanya ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal seringkali menghadapi tekanan akibat kebijakan yang berorientasi pada kepentingan yang lebih besar, baik kepentingan perang pada masa pendudukan Jepang maupun kepentingan pembangunan ekonomi pada masa sekarang ini. Nah, selain itu, kedua sumber ini juga menunjukkan bahwa persoalan yang mengenai tanah, pangan, sumber daya alam, dan ketimpangan kekuasaan bukanlah persoalan yang baru. Masalah tersebut telah muncul dari berbagai bentuk sepanjang perjalanan sejarah Indonesia. Mungkin sebagai penutup dari pembahasan saya ini, atau kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa penggunaan perspektif sejarah sosial membantu kita melihat sejarah dari sudut pandang masyarakat biasa. Melalui perspektif ini, kita dapat memahami bahwa pengalaman petani Jawa dalam The Problem of Rice dan pengalaman masyarakat adat Papua dalam film dokumenter Pesta Babi memiliki keterkaitan yang kuat. Keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana masyarakat berusaha mempertahankan kehidupan, hak, dan sumber yang mereka miliki ketika berhadapan dengan kekuasaan atau kekuatan yang lebih besar. Nah, dengan demikian, baik film Pesta Babi maupun artikel The Problem of Rice memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa pembangunan dan kebijakan negara seharusnya tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi atau politik, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan masyarakat yang terdampak secara langsung. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.